Kenapa begitu spesial? Ulama mengatakan li khafaihi, karena puasa itu samar. Enggak jelas. Antara orang puasa tidak puasa tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Bahkan ada cerita ini, ada pejabat lah, itu kira-kira pejabat ceritanya itu. Lalu malam sahur, pulang buka sore di rumah. Ya, karena memang nggak kelihatan antara puasa tidak puasa itu nggak kelihatan. Satu ketika dia sakit perut. Jam 3 lah kira-kira begitu. Muntah. Begitu muntah keluar baksonya. Istrinya kaget. Perasaan sahurnya nggak ada baksonya itu. Jadi memang orang puasa itu memang orang sholat kelihatan kan, sholat. Orang zakat kelihatan mengeluarkan. Orang haji kelihatan juga gerak-geraknya. Orang puasa sama sekali nggak kelihatan. Orang puasa itu kalau tidak jujur juga bisa masuk saja ke kamar mandi, minum, selesai. Tapi kan orang puasa nggak mau. Jadi kalau mau orang mencari orang jujur, ya orang puasa itu. Orang puasa itu latihan jujur sebenarnya itu. Dan disiplin. Misalnya 5 menit lagi, 5 menit lagi, makan aja. Enggak mau, enggak. Tunggu aja. Itu salah satu hikmahnya juga. Nah yang paling besar hikmahnya itu, puasa itu kan nahan nafsu. Nahan nafsu. Ini yang paling besar. Karena nafsu itu perang sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa lil fadli wal arfan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, para menteri, para kepala lembaga, hadirin hadirat yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Persisnya ketika turun ke dunia itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi ini tepat. Al-Quran itu kata Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Bedanya apa? Kalau hudan linnas kata ulama itu hidayah dilalah, petunjuk sebagai dalil saja, petunjuk secara umum kepada semua manusia tanpa kecuali. Tapi ketika disebutkan hudal lil muttaqin, itu ulama menyebutnya hidayah ma'unah, yaitu hidayah pemberian pertolongan Allah sehingga kita jadi beriman. Itu hidayahnya beda. Kalau hidayah umum bagi manusia, tapi hidayah khusus karena orang mukmin, orang muttaqin bisa mengambil manfaat. Al-Quran memang merupakan petunjuk, pedoman, atau yang biasa disebut dengan syariah. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada manusia supaya hidupnya itu teratur bahagia. Disebut sebagai nizam rabbani. Aturan Tuhan itu ada 2.
Yang satu nizam kauni namanya, aturan alam, hukum alam. Hukum alam itu ya, kalau api itu panas, kalau hutan dirusak itu, jadi terjadi kerusakan, lingkungan, berdampak. Itu semua hukum alam. Namanya nizam kauni. Yang kedua, nizam tasyri'i, aturan syariah. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Bedanya kalau nizam kauni itu orang nggak bisa milih. Yang melanggar pasti kena akibatnya. Jadi harus sesuai dengan hukum alam. Kalau tidak, itu akan terkena dampaknya. Ulama menyebutnya majbur. Artinya dia tidak ada pilihan. Kalau megang api, ya panas, kebakar. Nggak ada pilihan. Tapi kalau hukum syariah, boleh pilih. Mau menjalankan, silakan. Mau tidak menjalankan, silakan. Cuma nanti tunggu akibatnya saja. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang tidak beriman. Jadi mukhtar namanya. Mukhtar itu milih, boleh milih kita. Kalau hukum syariah boleh milih. Karena itu kita dibeli otak untuk memilih, akal untuk memilih. Tapi kalau hukum alam tidak ada pilihan. Dilanggar, terkena akibatnya. Kalau dia terjun ke laut, nggak pakai perahu, dia tenggelam. Itu hukum alam. Hukum syariah ini semuanya baik yang ibadah ritual maupun ibadah sosial ada mengandung hikmah, mengandung maslahah, mengandung manfaat. Tidak ada yang tidak. Imam Ibnul Qayyim mengatakan inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'ala al-hikami wa masalihil 'ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah. Artinya ada manfaat. Wa masalihil 'ibad, dan kemaslahatan hambanya. Semuanya untuk kemaslahatan hamba. Wa hiya 'adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil. Tidak ada yang tidak adil. Aturan-aturan di dalam syariat itu semua adil. Karena si pembuat syariatnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan apa-apa. Maka adil. Beda kalau manusia yang membuat, mesti ada kepentingannya di situ. Ada interestnya ada. Tapi kalau hukum Allah itu tidak ada. Ghaniyun 'anil alamin, Allah tidak butuh tapi untuk kemaslahatan. Oleh karena itu adlun kulluha, semuanya. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati, dan dari rahmat, ila dhiddiha, kepada lawan rahmat, kebencian, permusuhan. Wa minal maslahah ilal mafsadah, dan dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmah ilal abas, dari hikmah kepada main-main, sia-sia. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah, pasti. Kalau syariah adil, tidak adil bukan syariah. Syariah rahmat, tidak rahmat bukan syariah. Permusuhan bukan syariah. Kebencian bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan sebagai syariah dengan tafsiran-tafsiran, ditafsiri ini syariah. Tapi kalau itu tidak adil, itu kebencian, itu permusuhan, itu kerusakan, main-main, itu bukan syariah. Itu pasti. Walaupun pakai tafsir, pakai takwil, pakai apa-apa. Fasyari'atu 'adlullahi baina 'ibadi.
syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan merupakan hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Hadirin sekalian, jadi seluruhnya itu pasti mengandung hikmah. Puasa yang kita lakukan, ini ada hikmah. Bukan satu, banyak hikmah. Karena itu puasa itu ibadah spesial. Ini ibadah spesial. Karenanya Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Amalnya manusia ini semua untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untuk saya, kata Allah. Wa ana azzi bihi, dan saya yang membalasnya. Apa yang lain tidak dibalas oleh Allah dibalas. Cuman balasannya spesial. Ada amalan itu ada yang di al-hasanah bi asyri amsalihha. Kebaikan itu ada yang dikasih 10 lipat balasannya. Ada yang 700 kali lipat bisa itu. Tapi kalau puasa itu sudah enggak lipat-lipat, sudah. Itu urusan saya. Mau saya kasih seabrek-abrek, kata Allah. Kenapa begitu spesial? Ulama mengatakan li khafaihi, karena puasa itu samar. Enggak jelas. Antara orang puasa tidak puasa tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Bahkan ada cerita ini, ada pejabat lah, itu kira-kira pejabat ceritanya itu. Lalu malam sahur, pulang buka sore di rumah. Ya, karena memang enggak kelihatan antara puasa tidak puasa itu enggak kelihatan. Satu ketika dia sakit perut. Jam 3 lah kira-kira begitu. Muntah. Begitu muntah keluar baksonya. Istrinya kaget. Perasaan sahurnya enggak ada baksonya itu. Jadi memang orang puasa itu memang orang sholat kelihatan kan, sholat. Orang zakat kelihatan mengeluarkan. Orang haji kelihatan juga gerak-geraknya. Orang puasa sama sekali enggak kelihatan. Orang puasa itu kalau tidak jujur juga bisa masuk saja ke kamar mandi, minum, selesai. Tapi kan orang puasa enggak mau. Jadi kalau mau orang mencari orang jujur, ya orang puasa itu. Orang puasa itu latihan jujur sebenarnya itu. Dan disiplin. Misalnya 5 menit lagi, 5 menit lagi loh, makan aja. Enggak mau, enggak. Tunggu aja. Itu salah satu hikmahnya juga. Nah, yang paling besar hikmahnya itu, puasa itu kan nahan nafsu. Nahan nafsu. Ini yang paling besar. Karena nafsu itu perang sepanjang hayat. Makanya Nabi itu ketika pulang habis perang Badar, Nabi bilang, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita balik pulang dari perang kecil. Perang Badar itu perang kecil. Ilal jihadil akbar, kepada perang besar. Perang besar apa itu? Jihadun nafs. Jihad memerangi hawa nafsu itu yang paling besar. Dan semua orang punya nafsu. Dan nafsu itu, kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kejelekan. Pasti membawa kejelekan. Nafsu itu. Nafsu apapun itu kejelekan. Nah, oleh karena itu harus dikendalikan. Bahkan kalau dalam syair Arab, nafsu itu kayak anak kecil.
kayak orok. An-nafsu katifli, seperti bayi. Syabba ala hubbir radai, dia selalu minta netek, menyusu. Kalau tidak diberhentikan, itu nggak mau berhenti neteknya sampai besar. Sampai besar bukan sampai 40 tahun lah. Itu lain lagi, itu kalau 40 tahun lain lagi itu. Jadi wa in taftimhu yanfatim, kalau kita sapi, kita hentikan. Jadi nafsu itu harus dihentikan, kayak menghentikan anak kecil menusuk. Itu saya kira jihad yang paling besar dalam menghadapi. Karena itu puasa itu nantinya diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ya, yang bisa menguasai dirinya. Dan yang paling sulit itu menghentikan makan minum. Ya. Orang ini kan semua untuk makan, kerja untuk makan, apapun untuk makan. Makanya dalam bulan puasa jangan makan siang. Sebenarnya bukan nggak makan siang, makannya dipindahkan. Jadi dipindahkan ke sahur. Jadi hanya untuk mengendalikan diri saja. Nah, saya kira mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri. Apalagi habis pemilu ini. Nah, kalau kurang bisa mengendalikan diri ini, ya ini bisa mengganggu, ya. Kita harapkan mudah-mudahan pengaruh puasa, dampak puasa ini, hikmah puasa. Banyak sekali hikmah puasa itu. Karena itu puasa itu kalau tidak berdampak, itu puasanya tidak punya nilai. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasanya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat dampak, kecuali hanya dapat lapar dan haus saja. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kita menjadi hamba Allah yang patuh menjalankan syariahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dan insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Seperti saya katakan, kalau orang, saya bilangkan seperti yang pernah saya katakan Pak Presiden, yang paling banyak ada di surga itu orang Indonesia ternyata itu. Iya. Kenapa? Karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah kan orang Indonesia. Berarti di surga nanti orang Indonesia melulu itu isinya itu. Alhamdulillah, insya Allah. Cuman ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sekarang tinggal milih saja. Ya, la ilaha illallah syahadatnya sudah. Ya, yang lain-lainnya gimana? Nah, tinggal pilih. Mau langsung, mau tidak langsung. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.